Assalamualaikum teman-teman, saya Abila Zahra Almaisja. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 10 poin yang harus diperhatikan dan dipersiapkan seorang guru. Salah satu peran seorang guru tidak jauh dari mengajar atau menyelenggarakan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan peraturan kurikulum, guru sudah seharusnya menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran. Tetapi, jika benar-benar ingin sukses menyelenggarakan pembelajaran, sebaiknya guru melakukan persiapan-persiapan yang lebih mendalam. Tujuannya tentu saja agar semua yang ada di RPP dapat sejalan dengan pola pikir, karakter, dan visi misi seorang guru. Meski memiliki kelengkapan administrasi, tanpa persiapan dasar yang matang, guru tetap saja akan merasa kaku dan tampil kurang percaya diri di dalam kelas. Langsung saja yuk, apa saja sih 10 poin itu? Yang pertama, menetapkan materi dan bahan ajar yang tepat. Ketika akan mengajarkan sebuah materi di dalam pembelajaran, guru umumnya memilih dan memilah topik utama dari buku teks yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah. Manfaatnya, dengan memilih materi dan bahan ajar yang tepat, para siswa pun akan merasa terarah dan terbantu dalam belajar. Mereka lebih mudah berpikir logis dan mengikuti jalan proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Meskipun tujuan pembelajaran telah dicantumkan di dalam silabus dan RPP, guru pun perlu menerjemahkan kembali tujuan pembelajaran itu agar menyatu dengan visi misi dan kepribadiannya. Dengan cara itu, guru memiliki arah yang jelas dan petunjuk yang pasti di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan minat siswa dalam belajar. Tidak semua siswa memiliki daya tarik yang tinggi terhadap suatu materi atau bahan ajar. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Namun, apapun alasannya, guru perlu menyiapkan rancangan yang matang sebelum pembelajaran dimulai agar minat siswa dalam belajar meningkat. Guru boleh memilih untuk menampilkan video, bisa diambil dari YouTube atau hanya cukup memperdengarkan MP3 dari hasil rekaman sendiri. Guru juga boleh memperagakan sendiri membaca puisi dengan indah di depan kelas. Jadi, sebelum mengajar, guru perlu memikirkan dan menyiapkan poin ini dengan maksimal. Yang selanjutnya, bagaimana menaikkan motivasi siswa dalam belajar. Walaupun minat siswa telah muncul, belum ada jaminan pembelajaran dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah jitu bagaimana memancing kreativitas siswa. Perlu ada tantangan yang disiapkan. Dengan adanya tantangan, proses belajar dapat berjalan sempurna. Dan dengan berjalannya proses belajar, motivasi siswa pun tumbuh. Misalnya, salah satu tantangan yang bisa dimunculkan di dalam kelas adalah menghadirkan kompetisi berupa kuis, lomba, game, dan sebagainya. Melalui cara ini, siswa dapat belajar lebih banyak dan berkembang lebih cepat. Yang selanjutnya, bagaimana menyajikan pembelajaran. Agar lebih sempurna, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah penyajian di dalam kelas. Di dalam pembelajaran modern, guru dituntut menggunakan media teknologi dengan menampilkan format presentasi berbentuk PowerPoint atau semacamnya. Namun, andai belum mampu menyiapkan hal tersebut, guru sebaiknya menyiapkan apa-apa yang akan dituliskan di papan tulis. Jika guru menggunakan kombinasi antara presentasi PowerPoint dan menulis di papan tulis sebagai cara penyajian materi dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, guru idealnya telah merancang pembagian durasi dan isinya. Adapun jika guru memiliki media lain atau lembar kerja tambahan, guru perlu menyiapkan semuanya sebelum bel masuk berbunyi.
Selanjutnya, bagaimana urutan aktivitas dalam pembelajaran? Poin berikutnya yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan urutan aktivitas dalam pembelajaran. Meskipun telah dicantumkan di dalam RPP, tanpa ada sinergitas guru berpotensi mengalami ketimpangan jika tidak memperhatikan urutan aktivitas yang akan dilakukan. Sebelum masuk ke kelas, guru sebaiknya telah memiliki bayangan kapan dan berapa lama melakukan penjelasan materi, kapan dan berapa lama melakukan diskusi, kapan dan berapa lama melakukan aktivitas kuis, game, dan refleksi. Semuanya perlu dirancang dalam satu pola pikir agar tidak keteteran. Jika urutannya salah, bisa jadi waktu telah habis, tetapi materi belum selesai diajarkan, atau bisa juga waktu belum habis, tetapi materi telah selesai. Yang selanjutnya, masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran dan cara mengatasinya. Tentu masalah dapat bersumber dari siswa atau faktor-faktor eksternal yang tidak disangka-sangka. Misalnya, listrik tiba-tiba padam sehingga penyajian materi terganggu. Beberapa siswa tidak hadir sehingga kerja kelompok kurang efektif. Dan masih banyak lagi. Untuk mengatasinya, guru pun harus memiliki rencana B atau rencana cadangan. Guru membatasi durasi tanya jawab dan memberikan penjelasan singkat dan padat di awal-awal pertemuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana mereview kembali materi yang telah diajarkan. Untuk materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya, guru pun perlu memikirkan cara mereview kembali. Tujuannya agar materi-materi baru tetap berkesinambungan dengan materi-materi terdahulu. Atau dengan kata lain, memori siswa terhadap materi baru tidak menenggelamkan memori tentang materi sebelumnya. Jadi, guru perlu memiliki cara mereview kembali, misalnya dengan menggabungkan sebagian materi-materi terdahulu dengan materi-materi terbaru. Yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah evaluasi atau penilaian? Agar evaluasi atau penilaian berjalan efektif dan efisien, sejak awal guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tentu saja, guru perlu menyesuaikan bobot materi yang diajarkan dengan bentuk evaluasi yang cocok agar hasilnya valid dan reliabel. Yang terakhir, seberapa jauh segala persiapan itu perlu dilakukan. Sebagai poin pelengkap, guru pun perlu mengukur seberapa jauh ia harus melakukan persiapan. Dalam menyiapkan penguasaan materi, guru perlu menentukan seberapa banyak buku dan referensi yang perlu dibaca sebelum berhadapan dengan siswa agar benar-benar maksimal menyajikan materi. Selain itu, guru pun perlu merancang seberapa jauh bobot materi yang perlu diajarkan, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan siswa karena setiap kelas memiliki perbedaan inteligensi atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah 10 poin yang harus dipersiapkan guru sebelum pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.